Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Oke, ustazah akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya hari ini. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Oke, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Nah, dalam perkembangbiakan ini alat yang digunakan adalah bunga. Kita harus tahu dulu bagian-bagian bunga ya. Kita lihat yang nomor 1. Itu adalah mahkota bunga. Nah, yang nomor 2 itu disebut dengan kepala sari. Selanjutnya nomor 3 itu adalah tangkainya, tangkai kepala sari yang disebut dengan benang sari. Nah, di dalam benang sari ini terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan pada bunga. Diingat ya, serbuk sari adalah sel kelamin jantan pada bunga. Oke, lanjut. Di bawahnya ini adalah kepala putih. Ya, kepala putih. Lalu tangkainya disebut dengan tangkai putih. Bukan benang putih lagi ya. Kalau tadi tangkai dari kepala sari namanya benang sari, sekarang namanya tangkai putih. Nah, putih ini adalah alat kelamin betina pada bunga ya. Sekarang nomor 6 yang bulat itu namanya bakal biji. Yang nomor 7 adalah tangkai bunga. Tangkai bunga. Oke. Nomor 8 itu disebut dengan pangkal bunga. Atau disebut juga dengan dasar bunga, ya. Nomor 9 itu namanya kelopak. Oke, jadi ini adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, sudah tahu bagian bunga, sudah tahu alat kelamin jantan dan betina pada bunga, kita masuk perkembangbiakannya. Kalau secara generatif, perkembangbiakan pada tumbuhan itu menggunakan proses penyerbukan. Penyerbukan itu ada namanya penyerbukan sendiri, ada penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Kita bahas satu-satu ya. Sebenarnya penyerbukan itu apa sih? Nah, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, penyerbukan itu ada yang namanya penyerbukan sendiri. Oke, penyerbukan sendiri itu terjadi pada satu bunga yang memiliki benang sari dan juga putik ya. Jadi di bunga yang sama, satu bunga itu dia punya benang sari dan juga putik, sehingga serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Itu namanya penyerbukan sendiri. Nah, bunga yang memiliki putik dan juga benang sari dalam satu bunga itu namanya bunga sempurna. Oke, paham ya? Kita lanjut ke penyerbukan silang. Penyerbukan silang artinya serbuk sari yang jatuh pada kepala putik itu berasal dari tumbuhan lain tapi sejenis. Ya, jadi serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Artinya dia dari pohon yang berbeda tapi sama tumbuhannya, sejenis dia.
Kalau penyerbukan tetangga, artinya dia serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tapi dia masih satu pohon. Jadi satu pohon memiliki beberapa bunga misal. Nah, jadi serbuk sarinya tuh jatuh ke kepala putik, tapi masih satu pohon dia. Nah, kalau penyerbukan bastar adalah serbuk sarinya itu berasal dari tumbuhan lain yang beda jenisnya. Bisa dilihat di gambar, lihat kita penyerbukan bastar itu kan beda ya bunganya, yang kiri dan kanan itu beda. Jadi serbuk sarinya berasal dari bunga yang tidak sejenis, dari tumbuhan yang tidak sejenis. Nah, penyerbukan ini kalau dia penyerbukan sendiri sudah jelas ya, dia itu jatuh pada putik di satu bunga yang sama. Jadi kalau misalnya dia beda bunga gimana? Nah, penyerbukan itu bisa dibantu dengan perantara. Yang pertama, dibantu oleh angin. Jadi, penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut anemogami. Coba lihat di catatan yang Ustazah kasih. Anemogami itu adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Biasanya yang dibantu oleh angin penyerbukannya itu adalah serbuk sarinya itu yang kecil dan dia itu kering, ringan. Jadi saat kena angin serbuk sarinya bisa terbang. Nah, biasanya ini terjadi pada pohon jagung, pohon padi, dan pohon rumput-rumputan lainnya. Oke, yang kedua dibantu oleh hewan atau namanya zoidiogami. Nah, kalau yang dibantu oleh hewan ini biasanya mahkotanya tuh berwarnanya mencolok, terus besar. Nah, dia itu mengeluarkan bau yang khas bunganya, biasanya seperti itu. Kemudian bunganya juga menghasilkan nektar. Contohnya hewan apa yang bisa membantu penyerbukan dengan perantara hewan ini? Nah, contohnya itu adalah serangga, kayak kupu-kupu, lebah, itu kan termasuk serangga ya. Kemudian kelelawar, burung itu juga bisa membantu penyerbukan. Jadi saat mereka hinggap di satu bunga, kemudian serbuk sarinya itu menempel pada tubuh serangganya. Kemudian dia terbang lagi, kemudian menempel lagi pada bunga yang lain. Nah, serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga yang lain. Terjadilah penyerbukan dibantu oleh hewan. Selanjutnya, hidrogami. Hidrogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, misalnya adalah enceng gondok dan juga teratai. Ya, yang hidup di air biasanya. Kemudian antropogami atau dibantu oleh manusia. Ini sengaja nih dilakukan oleh manusia supaya terjadi penyerbukan. Ya, penyerbukan itu biasanya dilakukan karena bunga yang bersangkutan tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Nah, ini tujuannya biasanya untuk mendapatkan jenis bibit baru yang lebih unggul. Misalnya pada jenis anggrek, ini sering nih dibikin penyerbukan sendiri supaya mendapatkan anggrek yang lebih bagus. Oke, sampai sini paham ya? Nah, lalu kita masuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif atau yang tidak kawin, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Itu ada umbi, gerahgi, akar tunggal, spora, dan tunas. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama umbi. Umbi itu ada tiga ya, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis ini contohnya adalah bawang. Anak-anak ustazah pasti sudah pernah lihat bentuk bawang kan? Nah, kalau dipotong bawang itu kan berlapis-lapis. Nah, di bawahnya itu ada tumbuh akar kan? Nah, kalau misalnya akar itu ditanam akan tumbuh tunas dan kemudian menjadi tumbuhan baru. Itu namanya umbi lapis. Kemudian umbi batang. Umbi batang ini contohnya adalah kentang. Kenapa dia disebut umbi batang? Karena bagian batang yang berisi cadangan makanan tadi itu akan semakin membesar dan berisi. Nah, contohnya seperti pada tanaman kentang. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan.
Contohnya wortel. Kita lihat kalau wortel ditanam itu akarnya lama-lama akan besar dan menjadilah wortel. Kemudian ada yang namanya geragi. Geragi ini disebut juga dengan stolon. Anak ustazah lihat gambar pada catatan yang sudah ustazah kasih. Geragi itu batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Ya, nama lainnya adalah stolon. Nah, geragi ini dia tersusun atas ruas-ruas. Contohnya apa? Contoh tumbuhan yang memiliki geragi di permukaan tanah adalah stroberi, arbe, kemudian semanggi. Nah, kalau misalnya yang menjalar di permukaan tanah, yang di bawah tanah, contohnya misalnya rumput teki, ya, rumput teki contohnya. Oke, akar tinggal. Akar tinggal itu disebut juga rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang itu akan tumbuh mendatar sehingga tampak seperti akar. Akar tinggal disebut juga dengan rizoma, ya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma itu adalah jamu-jamuan. Jahe, kunyit, lengkuas, kencur, temulawak. Pokoknya jamu-jamuan itu dia menggunakan akar tinggal. Kemudian spora. Spora, kamu kalau pernah melihat tumbuhan paku, di sebaliknya, nah, ada bulat-bulat kecil warna coklat. Ya, bulat-bulat kecil di warna coklat di bagian belakangnya. Itu namanya kotak spora. Nah, di kotak spora itu ada sporanya. Spora tidak bisa dilihat secara langsung. Kalau mau lihat spora kita harus pakai mikroskop. Yang kita lihat itu hanya kotak sporanya. Jadi spora itu adalah alat perkembangbiakannya. Nah, kotak spora yang sudah matang dia akan pecah menjadi butiran-butiran spora dan sporanya akan berterbangan, jatuh dia. Spora yang jatuh kalau tempatnya pas itu dia akan menjadi tanaman baru. Contohnya yang pakai spora itu adalah tumbuhan paku dan juga lumut. Kemudian tunas. Kalau tunas ini pasti anak-anak ustazah sudah tahu, ya. Contohnya adalah pisang, bambu, cocor bebek, itu tunas. Jadi tunas itu adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Oke, kalau sudah tahu yang alami, kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada stek. Nah, stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Ya, biasanya dipotong miring langsung ditancapkan saja ke tanah. Itu namanya stek. Tapi nggak semua tumbuhan bisa dibuat seperti ini, ya. Nah, biasanya bagian tumbuhan yang ditanam dapat berupa batang, tangkai, ataupun daun. Contoh tumbuhannya itu biasanya singkong, mawar, nah kayak gitu. Kemudian cangkok. Anak ustazah kalau cangkok ini pasti sudah tahu semuanya. Cangkok itu adalah teknik perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang sampai terlihat kambiumnya, kemudian ditempelkan tanah. Nanti akan tumbuh akar. Setelah itu dipotong lalu ditanam ke tanah. Nah, kalau untuk mencangkok itu harus dilakukan dengan cara teliti. Tumbuhan-tumbuhan yang dicangkok itu biasanya tumbuhan berkayu. Misalnya apa? Misalnya mangga, jambu, kemudian jeruk, yang seperti itu, ya. Tempel atau okulasi, yaitu dengan menempelkan mata tunas pada satu tumbuhan ke tumbuhan lain. Sambung. Ini biasanya tujuannya untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contohnya yang bisa dibuat sambung atau enten adalah tumbuhan yang satu keluarga dia. Misalnya tomat dengan terong, itu bisa. Kemudian runduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya adalah pada pohon apel, pohon stroberi, melati, yang kayak gitulah, ya.
Coba lihat di gambarnya, prosesnya itu. Di catatan yang Ustazah kasih kan sudah ada ya gambar-gambarnya. Dilihat, perhatikan tahapan-tahapannya. Yang terakhir namanya kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Contohnya, kalau kamu pernah menanam kacang hijau di kapas, itu namanya kultur jaringan, termasuk kultur jaringan. Kamu tanam sampai besar, tapi kamu nggak di tanah, tanamnya di kapas. Itu namanya kultur jaringan. Paham ya? Nah, untuk perkembangbiakan hewan, silakan Ananda lihat catatan yang Ustazah kasih. Kemudian kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan melalui Japri. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.